Reno tak mau merusak kebahagiaan sang ibu. Pada kenyataannya, sang ibu memang membutuhkan teman untuk bercerita tentang isi hati dan apa yang ia rasakan selama ini. Melihat bagaimana sang ibu begitu nyaman bersengkrama dengan Indri, Reno juga tersadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk bekerja hingga ia lupa bahwa ada sang ibu yang membutuhkan perhatiannya. Reno pada akhirnya lebih memilih menjadi pendengar perbincangan antara ibunya dan Indri. Sedangkan Nova dan Neni, mereka juga asik bersengkrama di sofa sebab mereka sendiri juga saling rindu karena jarang bertemu. Sayang, ibu ingin cerita sesuatu. Jangan marah ya, ucap Nova pada putrinya. Tentu saja enggak, Bu. Mana mungkin ini marah sama ibu, jawab Neni dengan senyum manjanya. Kamu ingat Om Ratno? Tanya Momi Nova. Iya ingat, tentu saja Neni ingat. Mas Sam bilang dia kan penggemar ibu. Mana mungkin Neni lupa. Apakah beliau mengajak ibu menikah? Balas Neni menggoda ibunya. Aduh, ibu sudah tua. Sudah mau punya cucu. Mana mungkin ibu menikah? Jawab Nona. Wajahnya merah menahan malu. Yang bilang ibu sudah tua siapa? Ibu masih cantik kok. Om Ratno juga masih strong. Ayolah, siapa tahu di sisa umur ibu dan beliau bisa saling membahagiakan. Jawab Neni mendukung. Sebenarnya ibu tuh gak ragu sama dia. Tapi ibu takut gak bisa bikin dia bahagia. Ibu takut dia malu dengan masa lalu ibu. Jawab Mami Nova sedih. Bu, Neni percaya jika Om Ratno sudah memberanikan diri ngajakin ibu nikah, pasti beliau sudah memikirkan konsekuensi atas keputusannya tersebut. Ucap Nova, terus mendukung. Makasih sayang, kamu gak marah sama ibu. Justru kamu malah memberikan dukungan pada ibu. Jujur, beberapa hari ini ibu stres memikirkan ini. Dia sering menghubungi ibu, ucap Nova, menceritakan sikap Om Ratno. Udah, mendingan ibu balas aja cinta Om Ratno. Daripada Om Ratno kelamaan nunggu, malah sama cewek lain. Kan bahaya, Bu, ucap Neni. Semakin semangat mengompori hati ibunya. Begitukah? Haruskah ibu balas cinta dia? Nova terlihat masih sibuk berpikir. Menurut Neni sih, itu sih keputusan terbaik, Bu. Neni yakin kalian berdua pasti akan bahagia di masa tua. Percayalah, Bu, jawab Neni serius. Nova terdiam, terlihat berpikir, memikirkan apa yang putrinya sampaikan. Saat keduanya asik berbincang, Indri datang dan minta izin kepada Neni untuk pulang duluan. Karena ada janji sama pelanggan restoran. Indri, maafkan aku. Kamu tidak marah kan kalau aku pulangnya nanti? Tanya Neni merayu. Gak apa-apa Nen, ini kan juga penting. Aku balik sendirian gak apa-apa, jawab Indri. Bener ya, jangan marah. Nanti kalau udah sampai rumah telepon aku. Pokoknya hati-hati nyetirnya, oke? Ucap Neni. Jadi merasa tak enak dengan sahabatnya ini. Oke, kamu juga nanti pulangnya hati-hati ya, jawab Indri lagi. Dan dibalas dengan anggukan. Indri pun segera melangkahkan kaki menuju parkiran
tempat di mana mobilnya diparkirkan. Tanpa disadari, ternyata ada seseorang yang sejak tadi mengamati Indri. Dia sudah mengikuti Indri sejak dari restoran. Bahkan, pria ini sengaja membuat ban mobil Indri kempes. Tentu saja agar Indri mau semobil dengannya. Ya Tuhan, kenapa lagi ini? Lagi buru-buru juga. Ada aja halangannya, ucap Indri kesal. Saat tahu ban depan sebelah kanannya kempes. Dalam keadaan bingung, Andri tiba-tiba datang dari arah belakang, bermaksud menjadi penyelamat. Indri, kok kamu ada di sini? Ada apa? Ada masalah? Tanya Andri. Tiba-tiba menyapa Indri. Pura-pura tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Indri. Indri membalikkan tubuh. Dia terkejut dan menatap tak suka pada Andri. Gak ada apa-apa. Maaf, aku harus pergi, jawab Indri. Seraya melangkahkan meninggalkan Andri. Indri malas berbincang dengan pria itu. Indri juga tidak mau nanti Andri akan menawarkan bantuan padanya. Lalu dia punya hutang budi pada pria itu. Sungguh, Indri tak ingin berada dalam posisi seperti itu. Indri, tunggu. Dengerin aku dulu, pinta Andri sembari berlari mengejar Indri. Maaf mas, aku buru-buru. Aku ada janji sama orang. Maaf ya, ucap Indri sembari terus melangkah pergi meninggalkan Andri. Gimana kalau aku antar? Jawab Andri sembari meraih tangan Indri agar mau berhenti dan mendengarkannya. Entah mengapa, Indri tiba-tiba saja curiga. Andri sengaja melakukan ini agar dia mau ikut bersama pria ini. Indri membalikkan badan, lalu menatap Andri dengan tatapan curiga. Tolong, lepaskan tanganku. Aku tidak suka dipegang oleh sembarang pria, ucap Indri, masih bertahan dengan tatapan kesalnya. Tanpa banyak bicara, Andri pun melepaskan tangan Indri. Lalu ia pun meminta maaf. Maafkan aku hanya ingin membantumu. Andri membalas tatapan Indri, menatap mata itu dengan penuh kerinduan. Aku sudah bilang kan, aku tidak mau, ucap Indri, sembari menarik kasar tangannya, lalu berlari kecil meninggalkan Andri. Andri tak menyerah, ia tetap mengejar dan memaksa Indri untuk ikut bersamanya. Indri, aku mohon, tolong maafkan aku, ucap Andri lagi. Indri menghentikan langkah, lalu menghela nafas dalam-dalam. Tanpa banyak bicara, Indri pun membalikkan tubuh, lalu menatap kesal pada Andri. Aku sudah melupakanmu, oke? Sebab aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak ingin kenal, apalagi berteman dengan pria macam kamu, ucap Indri sungguh-sungguh. Tak ingin terus berdebat dengan Andri, Indri pun memilih melanjutkan perjalanannya. Sungguh, Indri sangat muak dengan kehadiran Andri dalam hidupnya lagi. Di lain pihak, hati Andri hancur. Saking hancurnya, pria ini sampai tidak bisa berkata-kata. Andri hanya bisa diam dan menatap punggung Indri yang terus melangkah menjauh darinya. Andri sadar jika Indri ternyata tidak punya maaf untuknya. Tanpa sengaja Reno melihat semuanya, apa yang terjadi pada Indri. Reno juga mendengar semua percakapan antara Indri dengan pria pemaksa itu. Dari percakapan itu, Reno juga bisa menangkap jika Indri dan pria tersebut pasti punya hubungan spesial. Sampai pria itu rela mengikuti kemanapun Indri pergi. Indri,
panggil Reno. Indri menghentikan langkahnya, lalu mencari arah suara. Hei, jawab Indri, seraya menghapus air matanya. Mobil kamu kenapa? Tanya Reno, pura-pura tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Indri. Iya, tiba-tiba mobil aku ban depannya kempes. Ini mau cari taksi, jawab Indri jujur. Oh gitu, gimana kalau aku yang antar kamu pulang? Ucap Reno. Ah, nggak usah mas, nanti malah ngerepotin. Biar nanti Indri suruh orang bengkel langganan Indri aja datang benerin. Tolak Indri halus. Reno yang tahu jika saat ini Indri sedang terluka perasaannya, tentu saja tak tega membiarkannya berjalan sendirian. Reno takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Indri. Tapi Indri tetap saja menolak tawaran Reno. Indri pun berjalan menuju jalan raya, hendak mencari tumpangan taksi. Apa yang dikhawatirkan Reno menjadi kenyataan. Saat ia hendak menyeberang, Indri tak melihat kanan dan kiri. Gadis itu tak menyadari jika dari arah sebelah kanan terlihat ada mobil yang melintas kencang. Beruntung Reno masih ada di dekat dirinya. Dengan sigap, Reno berteriak dan menarik tangan Indri. Hingga mereka pun jatuh terpelanting, berguling sembari berpelukan. Ternyata pembawa mobil yang hendak menabrak Indri adalah Andri. Andri tercengang shock. Jantungnya terasa mau copot karena ia hampir saja menabrak kekasih hatinya. Jantung Andri bertambah remuk kalau tahu kekasih hatinya berada dalam dekapan pria lain. Tak terima, Andri pun turun dari mobil. Tentu saja berniat menghajar pria yang berani memeluk kekasih hatinya.